Dewa Medis Terkuat. Bab 305. Xiao Chen, meskipun kamu punya bakat saat itu, jangan benar-benar menganggap dirimu sebagai dewa. Jika kamu bisa menulis lebih baik daripada Master Kaligrafi Wang Dalong, aku akan memakan kotoran hidup-hidup hari ini. Xiao Chen, berhentilah membuat masalah dan berikan saja uang itu kepada Guru Zhang. Jangan menulis kata-kata lagi. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Guru Wang? Mei Yun dan Li Qian mau tidak mau membujuk Liu Yunxuan, dengan mengatakan, Yunxuan, tolong bujuk Xiao Chen. Jika dia mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang hari ini, kamu akan kehilangan muka. Liu Yunxuan tersenyum lembut dan berkata, saya pikir dia bisa menulisnya. Keduanya langsung tercengang. Yunxuan, kamu tidak demam, kan? Ini Master Wang. Dia adalah seorang kaligrafer terkenal di Kyoto. Hanya sedikit orang di seluruh kerajaan Yan yang dapat dibandingkan dengannya. Yunxuan masih tersenyum percaya diri. Kenapa tidak? Kita tunggu saja. Sudah berakhir. Mei Yun menepuk jidatnya. Kamu sudah gila, menurutku tidak ada harapan untukmu. Benar sekali. Kurasa kau sudah terlalu dalam diracuni oleh cinta. Kau tidak hanya menjalani hidup yang sulit bersama Xiao Chen sepanjang hari, tapi sekarang kau masih membelanya di mana-mana. Kau benar-benar telah jatuh ke tangan Xiao Chen. Liu Yunxuan tidak berkata apa-apa lagi. Zhao Fei mencibir. Xiao Chen, kau sendiri yang mengatakannya. Kau harus menulis kaligrafi untuk gurumu yang bahkan lebih bagus dari milik Master Wang Dalong. Bagaimana kalau kau tidak bisa menulisnya nanti? Xiao Chen bahkan tidak peduli untuk melihatnya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan langsung berjalan menuju meja di sana. Sebagai pameran kaligrafi dan lukisan, pena dan kertas tentu saja sangat diperlukan. Ini semua dipersiapkan untuk para master kaligrafi. Dengan cara ini, jika mereka menyadari sesuatu saat menonton, mereka dapat menuliskannya kapan saja dan di mana saja. Melihat Xiao Chen berjalan mendekat tanpa memperdulikannya, Zhao Fei mengepalkan tangannya, cahaya yang ganas bersinar di matanya. Segera setelah itu, semua orang berkumpul. Guru Zhang tentu saja datang juga. Dengan begitu banyak orang yang berkumpul di sekitarnya, tentu saja hal itu menarik banyak perhatian. Lihat, apa yang mereka lakukan. Sepertinya seseorang ingin menulis sesuatu. Ayo pergi dan lihat. Dengan cara ini, semakin banyak orang yang tertarik. Bahkan ada beberapa pria di kerumunan yang merekam video dengan ponsel mereka. Tidak hanya itu, beberapa pria dengan pakaian dan temperamen yang tidak biasa juga perlahan berjalan mendekat. Siapa ini? Dia benar-benar ingin menulis di sini. Apakah dia menyadari sesuatu secepat itu? Ketika Tuan Zhang mendengar ini, dia berkata dengan sedikit malu. Ini muridku. Dia ingin menulis kaligrafi untukku. Oh, jadi begitulah adanya. Tampaknya murid-muridmu cukup baik dan tahu bagaimana membalas budi guru-guru mereka. Guru Zhang tersenyum pahit dengan sedikit ketidakberdayaan. Sekarang dia memiliki perasaan campur aduk dalam hatinya. Dia kehilangan lukisan karya Wang Dalong, dan dalam sekejap mata dia mendapatkan lukisan karya Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen mengatakan bahwa apa yang ditulisnya akan melampaui Wang Dalong, bagaimana mungkin? Jika memang demikian, sebagai seorang guru, bukankah dia menjadi kaligrafer nomor 1 di negeri Yan? Pada saat ini, dia tanpa sengaja melirik ke arah orang lain, dan tiba-tiba, pupil matanya menyusut, bola matanya melebar, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Wang, kau adalah Tuan Wang. Orang lainnya adalah seorang lelaki tua berjanggut putih, mengenakan setelan tang putih dan memiliki rambut perak pendek yang disisir rapi. Melihat ekspresi Guru Zhang yang gembira dan tidak jelas, Wang Dalong tidak bisa menahan tawa. Tidak perlu bersikap sopan. Guru atau bukan, itu hanya sebutan yang diberikan orang lain. Panggil saja saya Guru Wang. Ya. Halo, Tuan Wang, saya idola setia Anda. Guru Zhang menyeka keringat dari telapak tangannya langsung ke jasnya, lalu meraih tangan Wang Dalong. Begitu bersemangat. Wang Dalong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Aku hanya orang biasa. Pokoknya, kamu harus memperhatikan murid-muridmu. Lagi pula, dia ingin meninggalkan pekerjaan untukmu. Pada saat ini, Zhao Fei keluar dari belakang dan tiba-tiba berkata, Guru Wang, alasan mengapa teman sekelas saya menulis untuk guru saya adalah karena putrinya baru saja merusak karya Anda yang saya beli untuk guru tersebut. Jadi, untuk memberi kompensasi kepada guru saya, dia berkata akan menulis karya yang lebih bagus dari karya Anda. Oh. Wang Dalong terkejut sesaat,
lalu menatap Xiao Chen dengan ekspresi terkejut di matanya. Beraninya pihak lain membuat sesumbar seperti itu. Ini cukup menarik. Wang Dalong tidak menyangka pihak lain lebih kuat darinya. Dia hanya sedikit kecewa. Tadi dia mengira Xiao Chen adalah murid baik yang tahu bagaimana membalas budi gurunya, tapi dalam sekejap mata, dia sadar bahwa Xiao Chen hanyalah bocah kecil yang sombong. Saya pikir saya telah bertemu dengan seorang pemuda berbakat yang menyukai kaligrafi. Sangat kecewa. Guru Zhang tidak bisa menahan diri untuk menjelaskan kepada Xiao Chen. Murid saya ini dulunya sangat pandai kaligrafi. Tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan murid Anda, tetapi kaligrafinya juga sangat bagus. Dia hanya bisa mengatakan bahwa itu sangat bagus. Bagaimanapun, Wang Dalong sendiri ada di sini. Xiao Chen mungkin akan malu nanti. Jika Xiao Chen kehilangan muka, dia juga akan kehilangan muka. Betapa tidak berdayanya. Seketika itu juga aku merasa benar-benar kehilangan cinta. Yang lain mencibir. Apakah aku tidak salah dengar? Dia benar-benar mengatakan bahwa dia ingin menulis lebih baik daripada Master Wang. Apakah orang ini masih tidur, atau sudah gila? Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti ini? Benar-benar tidak ada harapan. Guru Zhang merasa amat malu. Dalam hatinya, dia hanya berdoa agar Xiao Chen tidak mempermalukan dirinya sendiri nantinya. Sebagai guru, dia masih sangat peduli dengan murid-muridnya. Pada saat ini, Xiao Chen sudah membentangkan kertas itu. Liu Yunxuan menggandeng Xiao Ziyi dan berjalan maju, sambil diam-diam menggiling tinta untuk Xiao Chen. Sebagai seorang istri, ketika semua orang menertawakan suaminya, dialah satu-satunya yang diam-diam berjalan ke sisi suaminya. Selalu dukung suamimu. Pada saat ini, bahkan Xiao Ziyi sangat penurut dan bijaksana. Dia tidak membuat masalah sama sekali. Dia berdiri di samping dengan patuh dan memperhatikan orang tuanya bekerja. Liu Yunxuan segera menuang tinta untuk Xiao Chen, dan Xiao Chen pun membentangkan kertas dan memilih kuas. Pasangan itu bekerja sama dengan baik, membuat Zhao Fei tampak semakin cemburu, dengan tangan terkepal. Xiao Chen, aku ingin melihat bagaimana kau akan mempermalukan dirimu sendiri nanti. Semua orang bicara. Lihat. Dia akan mulai menulis. Aku ingin tahu, apa yang bisa dia tulis. Orang ini sok banget. Dia bilang dia bisa menulis lebih baik dari Master Wang. Ambil fotonya dengan baik dan unggah di internet nanti. Pasti akan menambah jumlah pembaca. Bab 306. Semua orang memperhatikannya, tetapi kekaguman mereka terhadap Xiao Chen tidak tercermin dalam ejekan mereka. Semua orang menunggu Xiao Chen melakukan sesuatu sebentar lagi, sungguh memalukan. Adapun kata-kata arogan Xiao Chen, mereka hanya ingin menginjaknya dengan keras beberapa kali kemudian. Sifat buruk manusia memang sudah dari dulu seperti ini. Mereka suka menyebut dirinya sebagai orang benar, tetapi sebenarnya mereka hina dan tak tahu malu. Akhirnya, Xiao Chen memulai. Dia melirik Liu Yunxuan, mengangkat sudut mulutnya sedikit, mencelupkan kuas ke dalam tinta, mengambil pena, dan menyelesaikannya dalam sekali gerakan. Ketika ujung pena hendak jatuh, semua orang yang hadir tiba-tiba terkejut. Pada saat itu, semua orang seakan-akan sedang kesurupan. Xiao Chen tidak sedang menulis, melainkan menatap dunia. Saat ia mulai menuangkannya ke dalam tulisan, bahkan sebelum kata itu terucap, ia sudah memancarkan aura meremehkan segalanya. Momentum ini menyebar ke segala arah, menekan segalanya dan membuat semua orang merasa ingin bersujud menyembah. Ketika kau mengangkat tanganmu, angin dan awan bertiup kencang. Ketika kamu melihat ke atas, kamu mengabaikan dunia. 14 karakter besar, ditulis dengan goresan naga, bebas dan mudah, namun mendominasi. Goresan-goresan menjadi puncak, dan dimanapun goresan itu lewat, ada tulang baja dan penekanan yang rapi. Setiap pukulan bagaikan pisau baja, penuh momentum memandang dunia. Pada saat ini, pupil mata Wang Dalong langsung menyusut, seolah tersambar petir, dan dia terhuyung mundur 2 langkah. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Ini adalah kaligrafi tingkat tertinggi. Oh tidak, bahkan tingkat tertinggi pun tidak sebagus ini. Hanya dengan beberapa goresan, karakter ini telah sepenuhnya menjadi hidup. Ya Tuhan, ini adalah kaligrafi yang luar biasa. Astaga! Guru Zhang langsung menutup mulutnya dan seluruh tubuhnya gemetar, seakan-akan dia sedang sakit parah. Wang Dalong tidak perlu menjelaskannya. Dia langsung tahu betapa hebat kaligrafi Xiao Chen. Tulisannya secepat angin, namun penuh dominasi. Melihat kata-kata itu seperti melihat orangnya, bagaikan 1000 kuda yang berlari kencang, dengan momentum yang luar biasa, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Beberapa kaligrafer bahkan berteriak di tempat.
Ya Tuhan, kaligrafi negeri Yan kita belum pernah mencapai tingkat setinggi ini. Ini terobosan baru, ini terobosan baru, ini karya terakhir, ini karya terakhir. Ini akan menjadi harta nasional. Ini akan menjadi harta nasional. Para penonton semuanya tercengang. Mereka sama sekali tidak memerlukan persetujuan para ahli untuk mengetahui kaligrafi itu bagus atau jelek. Beberapa kata Xiao Chen ini telah mencapai puncak. Kuat, kuat sekali. Begitu huruf itu muncul, seolah-olah ada ribuan pasukan muncul di hadapan mereka dan menyerbu ke arah mereka. Beberapa kata saja sebenarnya dapat menciptakan suatu adegan. Kata-kata ini sendiri memiliki kekuatan yang dapat mencapai langit dan menembus bumi. Ruang siaran langsung para pembawa acara kecil itu berkembang pesat, dan popularitasnya pun meroket. Sial, ini teks. Ini video pendek. Sialan. Aku hampir meledak di layar. Bagaimana mungkin manusia bisa menulis dengan font yang begitu mendominasi, tajam, dan tampan? Dia bukan manusia, dia pasti robot. Kalau dia bukan robot, siaran langsungku pasti populer. Terlalu kuat. Dia adalah kaligrafer nomor 1 yang tak terbantahkan di negara Yan. Dengan goresan ini, kaligrafer lain yang tak terhitung jumlahnya di negara Yan akan dikalahkan. Kaligrafi ini pasti akan tercatat dalam sejarah. Zhao Fei dan yang lainnya semuanya pucat, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Ini tidak ilmiah. Bagaimana kaligrafinya bisa begitu menakjubkan? Xiao Chen, orang ini jauh lebih kuat daripada 5 atau 6 tahun yang lalu. Setelah Xiao Chen meletakkan penanya, dia tersenyum tenang pada Guru Zhang dan berkata, Guru Zhang, apakah beberapa kata ini dapat menggantikan koleksimu? Guru Zhang tersadar dari keterkejutannya dan mengangguk cepat. Ya, tentu saja. Sambil berkata demikian, dia tersenyum dan bersiap melangkah maju untuk menerimanya. Dengan otaknya, dia secara alami mengetahui nilai kata-kata ini. Beberapa kata ini tidak dapat ditulis bahkan dengan menirunya. Tidak seorang pun dapat meniru keterampilan menulis seperti itu. Selama kami mendapatkan benda ini, kami akan memperlakukannya sebagai pusaka keluarga. Apapun yang terjadi, keturunan keluarga Zhang tidak akan pernah kelaparan lagi. Bahkan jika mereka memajangnya dan mengumpulkan uang, itu akan cukup bagi mereka untuk hidup turun-temurun. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, Wang Dalong berbicara. Tunggu sebentar. Guru Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan bingung, dan dia segera melangkah maju dan berkata dengan tulus. Saya tidak tahu apakah tuan ini bersedia menyerahkan kaligrafi ini. Berikan saja padaku. Saya bersedia membayar 100 juta. Apa? Mendengar hal itu, banyak orang yang hadir terkejut saat itu juga. 100 juta. Apakah dia gila? Namun, banyak orang di ruang siaran langsung juga memposting pesan yang mengatakan, kata ini benar-benar bernilai 100 juta. Tidak, lebih tepatnya, lebih dari 1 miliar. Kata-kata ini sangat hebat. Saya rela menghabiskan 5 miliar untuk membelinya. Seluruh penonton mulai mendidih. Zhao Fei, Mei Yun, Li Qian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Sebelumnya, mereka memandang rendah Xiao Chen, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sebuah kaligrafi biasa karya Xiao Chen akan terjual seharga 100 juta. Ini lebih dari sekedar bertentangan dengan keinginan surga. Jika dia menulis 10 kata setiap hari, itu akan menjadi 10 miliar. Lebih parahnya lagi, bagaimana dia bisa menulis lebih dari 10 gambar dalam sehari? 100 atau 1000 gambar sudah cukup. Jika seseorang ingin menjadi miliarder, hanya butuh beberapa menit. Orang ini benar-benar cabul. Mei Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Melihat Wang Dalong yang sedang menatapnya dengan serius, Guru Zhang merasa sedikit malu. Lagi pula, karakter-karakter itu ditulis oleh Xiao Chen, dan tidak mudah baginya untuk mendistribusikannya. Dia menatap Xiao Chen, yang berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah kompensasiku kepada guru. Terserah padamu apakah kau menjualnya atau tidak. Mendengar ini, Guru Zhang sangat gembira. Bagaimana dia bisa menjualnya? Dia tidak tertarik pada uang, yang dia minati adalah kata-kata. Dia memegang kata-kata ini di tangannya saat tidur setiap hari dan tidak perlu makan. Jadi, dia menolak mentah-mentah. Maaf, tidak untuk dijual. Wang Dalong berkata dengan mendesak. Kalau begitu, aku bersedia menambahkan 400 juta lagi. 500 juta. Bagaimana? 500 juta, kurasa kau bisa menerimanya, kan? Ini harga tertinggi yang bisa kutawarkan.
Semua orang bersemangat. Mereka hanya menulis beberapa kata dan nilainya mencapai 500 juta. Brengsek. Ini bahkan lebih hebat daripada merampok uang. Tidak. Tidak untuk dijual, berapapun uang yang kau tawarkan. Namun, Guru Zhang tetap menolak lagi. Wang Dalong tidak dapat menahan rasa kecewanya. Sungguh disayangkan jika kita tidak bisa membeli kata-kata ini. Namun tak lama kemudian, matanya kembali berbinar. Bukankah Xiao Chen ada di sini? Bukankah lebih baik meminta Xiao Chen menulis lagi saja? Bersambung.